A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Para hadirin ingkang rawuh, jamaah ingkang kula hormati, serta takmir masjid yang selalu istiqomah, tak henti-hentinya terus berusaha memikirkan untuk kemaslahatan masjid dan para jamaahnya. Pada kesempatan berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas syarah-syarah doa, meneruskan pengajian kita pada minggu yang lalu. Syarah doa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, sama ingkang kula muliakan karena Allah. Pada mukadimah kesempatan yang berbahagia ini, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, az-zamanu qad istadaraka kaihayati yauma khalaqas samawati wal ardi. Az-zamanu qad istadaraka, zaman iku istadaraka yastadariku, artinya berputar. Zaman selalu berputar sebagaimana terus terjadi penciptaan Allah, penciptaan yang terkait khalaqas samawati wal ardh. Di bumi Allah terus ciptakan makhluk yang ada, Allah lahirkan manusia yang baru lahir, Allah wafatkan manusia berikutnya. Dari situ jamaah ingkang kula muliakan karena Allah, maka ada sebuah pertanyaan yang menjadikan kita ini harus sadar bahwasanya hidup ini ibadat, dan dari ibadah itulah mengharuskan kita untuk taat kepada Allah dan selalu menerima takdir-takdirnya, menerima takdir-takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Sebagaimana hadis tadi, Allah selalu dalam pergantian tahun berputar menetapkan takdir-takdirnya sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian selain kita jamaah sudah pada meninggal pada bulan Rajab, hari yang ke-12 ini, seharusnya kita berpikir seandainya orang yang sudah meninggal dunia diberikan kesempatan untuk hidup kembali, meskipun itu nggak mungkin, pasti mereka bercita-cita untuk memperbanyak ibadah. Maka sebagai bekal sebelum kita menjumpai bulan Ramadan, harus kita memperbanyak bertobat kepada Allah, memperbarui tobat kita selalu. Dan panjenengan harus ingat, di antara sunnah sebelum tidur, kita selalu bermuhasabah atau bertobat terhadap dosa-dosa kita. Ada hadis riwayat Tirmidzi yang menyebutkan sesungguhnya tidak akan pernah merugi orang yang bertobat menangisi dosa-dosanya sebelum ia tidur. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada yang tahu jamaah betapa banyak orang yang berharap berjumpa dengan bulan Ramadan, rupanya Ramadan tahun kemarin yang terakhir kalinya bagi dirinya. Tetangga saya habis walimahan makan berkat, ngeleleng selok kedarung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih. Sakit tipes dirawat di rumah sakit patang dino, isih nom. Kedarung meninggal. Umur nggak ada yang tahu. Terlebih lagi orang yang sudah diberikan kesempatan umur panjang, maka manfaatkanlah sisa-sisa umur kita untuk ibadah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, juga perlu kita ingat, harus kita ingat, dengan bertambahnya waktu, maka semakin dekat pula proses kematian kita. Dan sungguh hidup di dunia ini hanyalah sebentar, sesaat, dan semakin bertambahnya waktu, kematian pun semakin dekat.
Dan Nabi pun menjelaskan mali walad dunya, mali wa mali dunya, ma ana fid dunya illa qaraqib tahta dhillas sajarah fatumma roha fatarakahat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam memberikan gambaran terkait dunia ini. Apalah keperluanku terhadap dunia ini? Aku tidaklah mencintai dunia ini, dan dunia ini tidak pula aku harapkan darinya. Itu terjemahan yang saya kutipnya. Adapun aku tinggal di dunia ini tidak lain seperti karokib, seperti pengendara. Istadalla, pengendara terkadang butuh naungan. Istadalla tahta syajarah, dia hendak bernaung, hendak berteduh di bawah pohon. Tsumma roha, istirahat sebentar. Fatarakaha, kemudian dia meninggalkannya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita terkait doa di dalam kitab ini sudah disebutkan secara spesifiknya. Saya sedikit meringkas, saya tak ringkas poin-poinnya. Dengan doa yang tulus disertai perenungan yang amat dalam terkait dengan isi kandungan sebuah doa tersebut, maka doa itu pasti akan meringankan ujian, dan doa itu akan berbalik sebagai anugerah. Di dalam kitab yang pernah kita bahas sama yang berbunyi balasan bagi orang yang bersyukur dan iddatus sabirin wa dakhiratus syakirin, balasan bagi orang yang bersabar dan simpanan pahala bagi orang yang bersyukur. Di sini disebutkan sangat indah perkataan Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih mengatakan la yakunu rajulu, tidak akan pernah menjadi faqih seseorang, faqihan kamilal fiqhi, dengan kesempurnaan kefaqihan, hatta ya'udul bala nikmatun wa ya'udur raha musibatun. Niki bahasanya mudah. Hatta ya'udu, sampai atau sehingga dia menganggap bala niku kan musibah, menganggap musibah nikmat sebagai nikmat jamaah. Wa ya'udur raha musibatun, dan menganggap kelapangan itu sebuah musibah. Wa dzalika anna sahibal bala yantadhirur raha wa sahibar raha yantadhirul bala. Umumnya menungso niku umumnya dia yang ditimpa musibah menunggu musibahnya selesai, dan wasahibur raha, orang yang diberikan kelapangan pasti dia umumnya menunggu musibah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, karena kita hidup di dunia, Allah mengatakan dunia ini hanya sementara, dunia ini kenikmatan yang menipu, dunia ini laibun walahun. Dan memang Allah jadikan dunia ini laqad khalaqnal insana fi kabad, dalam keadaan al-kabad itu susah payah. Nek panjenengan pingin uripe seneng di surga, di dunia tidak ada yang namanya kebahagiaan yang menenteramkan, yang selama-lamanya abadi, tidak ada. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, kemudian doa menjadikan bahagia seseorang dikala sakit. Nanti ada potret gambaran Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Dengan doa-doa yang kita panjatkan dapat teringankan musibah yang kita hadapi. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dengan keyakinan dapat teringankan musibah-musibah yang dunia, yang kita alami di dunia ini. Panjenengan ingat, kalau nggak salah pernah saya sampaikan di pertemuan tahun lalu, Imam Ahmad pernah ngedikot, Imam Ahmad pernah ngedikot, ahabul ayam, hari-hari yang paling aku cintai adalah di mana hari ketika aku boten gada arto. Hari-hari yang paling aku cintai di mana pada hari itu saya ora duit-duit,
nggak punya uang. Kenapa jamaat? Karena Imam Ahmad yakin betul, la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Orang yang demikian sudah tenang hatinya. Dan itu proses jamaat, dan itu proses. Malik bin Dinar, anaknya Rajat, protes kepada mudabirnya, saya sudah berguru menuntut ilmu kepadamu selama 20 tahun, tapi kok saya merasakan ibadah saya biasa-biasa saja, ibadah saya ya hampa. Maka meskipun engkau ditambah 20 tahun lagi sampai 100 tahun lagi, tambah lagi 100 tahun, kau tidak akan bakal menikmati rasanya, lezatnya ibadah. Maka oleh karena itu, wahai mursyid, seharusnya saya bagaimana agar dapat merasakan rasa nikmatnya ibadat. Malik bin Dinar, anaknya seorang Rajat, wong sugih jamaah. Kalau kamu betul-betul ingin merasakan nikmatnya ibadat, copotlah pakaianmu sekarang ini, gantilah dengan karung, dengan pakaian karung goni, pakaiannya compang camping, bawalah kacang di setiap emperan pasar, buatlah kalung dengannya. Akhirnya melakukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia dikira orang gila jamaah. Bagaimana rasanya? Dari situlah betul-betul saya merasa orang yang tidak dihargai, orang yang betul-betul tidak ada nilainya di mata manusia. Itulah yang aku harapkan, bahwasanya kecongkakan, kesombongan yang ada dalam hatimu ini terkeluarkan. Terkadang seorang guru dengan kewaliannya memandang seseorang dengan mata pandangan tajam jamaat. Oh, rupanya seperti ini. Kemudian diberikan beberapa nasihat. Ketika mau menjalankannya, insya Allah dari situ akan mendapatkan kemaslahatan. Terkadang yang menjadikan apa jamaat, hati kita ini terhalang dari beberapa kebaikan, itu lantaran kita ini di dalam hati kita ada sedikit merasa tinggi. Merasa tinggi ini kan panjenengan umumnya karena lantaran tahta, lantaran jabatan, lantaran harta yang dimiliki. Para hadirin kang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, niki Pak Iqbal dan mriki mboten ketinggalan lagi Pak Iqbal. Di kemarin hari Jumat mboten ketinggalan. Luar biasa beliau menuntut ilmu Pak, njenengan rumahnya jauh kok pakai motor seperti ini. Motor sing mewah, motor NMAX karo motor sing tak nggo saiki podo bae Ustaz. Artinya rasanya podo, nek panas kepanasan, udan kudanan. Padahal rumahnya beliau, kula pun nate rumahnya nek cara tuku motor cash ya katanya mampu. Tapi luar biasa tawadhu'nya dan menuntut ilmunya nendi jamaat. Luar biasa. Itu menunjukkan persatuan. Artinya ketika kita di dalam masjid, kemudian kita memakmurkan masjid di situ, kita nggak mau ikut ngaji di situ, khawatirnya kata Nabi SAW, tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan 4 hal: at-thayyibu zani, wa nafsu bin nafsi, wa tariku lidinihi, wal mufariqu lil jamaah. Yang kita ingin sampaikan wal mufariqu lil jamaah, memecah belah dari jamaah, itulah yang kita tidak kehendaki. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, dan itu ada kaitannya dengan kesombongan. Dengan berdoa, dengan kita selalu istiqomah berdoa, doa tersebut akan menjadikan jiwa kita tenang meskipun kita di usia lansia, di usia yang tidak muda lagi. Doa akan membuat kita selamat dan akan membuat kita hidup lebih bahagia lagi. Dengan doa akan membuat kita terlindungi dari bahayanya syirik. Dengan doa akan membuat dawamun nikmat iku langgeng, dan segudang manfaat doa-doa yang lainnya. Dan yang terakhir adalah dengan doa panjenengan akan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah berusaha mendawamkannya apa belum? Dalam kitab ini disebutkan Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada para sahabatnya sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Beliau mengajarkan doa istikharah kepada sahabatnya, mengajarkan doa iftitah sebagaimana mengajarkan Al-Quran. Berarti perhatian beliau dengan doa-doa ini penting jamaah. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah, ada doa yang disebutkan oleh Aisyah, wahai Aisyah, ucapkanlah doa jawami'ul kalim, doa yang ringkas tapi manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Dan doa itu nanti akan kita bacakan. Doa tersebut boleh dibaca ketika panjenengan selesai tasyahud akhir atau setelah doa minta perlindungan dari fitnah dajjal, panjenengan boleh berdoa dengan doa ini. Allahumma, ayo kita baca bersama-sama. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adzat minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wala haula wala quwata illa billah. Ini doa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang kau panjatkan sangatlah banyak ketika Nabi berkhutbah, ketika Nabi mendoakan para sahabatnya dengan doa-doa yang tidak mudah dihafal oleh sebagian sahabat. Kami tidak mampu menghafalnya. Beliau pun bersabda, bagaimana jika aku ajarkan kepada kalian sebuah doa yang mencakup semua kandungan doa-doa yang pernah aku baca? Maka katakanlah doa tersebut yang sudah kita baca tadi. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan apa yang pernah diminta Nabimu Muhammad SAW. Itu kan mencakup. Dan kami berlindung dari keburukan yang Nabimu berlindung darinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Antal musta'an, ya Allah, engkau adalah tempat perlindungan, tempat meminta. Wa alaikal balagh, dan engkaulah tempat al-balagh mengadu. Wala haula wala quwata illa billah, tidak tiada daya dan kekuatan kecuali dari engkau. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah. Kemudian di selanjutnya di sini Syekh Abdul Razak menggarisbawahi sebagian manusia malah memilih doa-doa yang dibuat oleh manusia yang mereka tidak dijamin sama sekali keselamatannya dari kesesatan. Dari kalangan orang-orang yang mengadakan hal baru, mengadakan perbuatan yang tidak disyariatkan dalam agama. Dan jamaah yang kami muliakan karena Allah, di sini beliau memberikan contoh ibaduka sholihin, artinya Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa ibaduka sholihin, ditambah ibaduka sholihin. Di sini artinya dan juga yang pernah diminta kepadamu oleh hamba-hambamu yang soleh. Itu tambahan yang seperti ini tidak disyariatkan. Mengapa? Beliau menyebutkan doa itu artinya ibadah jamaah enggak? Asal dari ibadat. Doa adalah ibadah, dan asal dari ibadah ini apa? Al-mamnu, terlarang, atau artinya tidak boleh, haram. Tauqifi itu kalau ada dalil baru kita boleh mengamalkannya, kalau tidak ada ya sudah, kita berhenti. Nah, ketika seseorang menambah-nambahi daripada doa yang adat sampai menurutnya dia ini bagus dengan tambahan tersebut, justru itu menyalahi perintah. Dia memandang Allahumma antas salam wa ilaika salam wa ya'udud dan yang seterusnya, itu sebetulnya
ketika kita tadabburi sudah mencakup doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma anta salam wa minka salam tabarak tayyadzal jalali wal ikram. Itu contoh doa yang biasa kita panjatkan, doa ibadah di setelah sholat. Itu jamaah yang kami muliakan karena Allah, mungkin kemaslahatannya kita pandang baik di dunia, tapi belum tentu hal tersebut sesuai dengan logika kita di mata Allah baik. Para hadirin ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini tauqifiyah. Sekali lagi kita katakan doa itu harus bersumber dari perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, dan sebagaimana beliau pernah mengajarkan doa ketika hendak tidur. Kalau orang biasa mendawamkannya hafal insyaallah jamaah. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Wajhi ilaika, ya ini tubuhku atau wajahku. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhuhri ilaika, dan aku pasrahkan. Alja'tu ini artinya aku, alja'ayul ji'ud artinya menyandarkan punggungku kepadamu, rohbatan sebagai pengharapan, warohbah dan memiliki rasa takut kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyikal ladzi ursilta. Dan para sahabat ketika menghafal, mereka mengucapkan wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Di sini ketika aku sedang mengulanginya hingga aku sampai pada lafal wa bi rasulikal ladzi arsalta, kemudian Nabi mengingatkannya. Bukan demikian, tapi ucapkanlah wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Sahabat ini mengatakan, aku Al-Barra pun mengatakan ketika aku sedang mengulanginya wa bi rasulika. Rasul sama Nabi ini kan tidak ada bedanya jamaat. Beliau mengatakan wa bi rasulika, Nabi tegur. Nah, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengoreksiku dengan mengatakan bukan demikian, walakin qul wa bi nabiyyika, tetap Nabi, jangan kau mengatakan wa bi rasulika wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalam hal itu pun beliau mengingatkan bukan wa bi rasulika wa bi nabiyyika. Akhirnya sahabat Al-Bara ini mengikutinya wa bi nabiyyika. Dan di sini beliau menyebutkan jawaban terbaik untuk menjelaskan hal itu, sebab mengapa Rasul mengoreksi bacaan rasulika dengan nabiyukat, hafalannya wa bi rasulika yang benar wa bi nabiyikat, bahwa lafaz zikir bersifat tauqifi dan ia mengandung keistimewaan rahasia tertentu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Orang yang beriman harus meyakini hal demikian. Karenanya wajib untuk mengucapkannya dengan lafaz yang sesuai dengan periwayatannya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, dan sebagai contoh lagi Abu Bakar, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang aku panjatkan di dalam rumahku dan di sholatku. Beliau mengatakan, Allahumma qul, ucapkanlah, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratun min indik innak min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ini yang dipanjatkan oleh Abu Bakar sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teladan setelah Nabi SAW. Beliau diajarkan, ya Allah, aku ini dhalamtu nafsi, aku ini berbuat aniaya dengan aniaya yang sangat banyak, dan yang tidak ada yang dapat mengampuni kezalimanku kecuali Engkau. Faghfirli, ampunilah dosaku, limaghfiratan min indik, darimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, rahmatilah diriku karena Engkaulah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ada doa lagi ya yang terakhir jamaat, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku ucapkan setiap kali menyumpai pagi, sore hari, dan ketika hendak tidur. Di zikir pagi petang niku wonten, Allahumma fatiras samawati wal ard,
alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai' wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Itu yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Dan sampai pun beliau ketika ingin mengunjungi sahabatnya yang sedang sakit, Anas bin Malik mengisahkan bahwa suatu hari Rasulullah menjenguk salah seorang sahabatnya yang sudah lemah tubuhnya, layaknya anak burung yang baru menetas dari telur, krempeng, badannya krempeng jamaah, artinya sakit yang betul-betul mungkin tidak diharapkan kesembuhannya. Maka Nabi bertanya, adakah doa atau permintaan yang pernah engkau panjatkan sebelum ini? Maka sahabat ini menjawab, Allahumma ma kunta mu'aqibini fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Nungone, ya Allah, jika engkau ingin menghukumku di akhirat, maka segerakanlah hukumanku di dunia. Akhirnya dia diberikan hukuman. Mendengar itu, Nabi pun bersabda, Subhanallah, engkau tidak akan sanggup menanggungnya. Engkau tidak akan sanggup. Tidakkah engkau mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa doa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak terkait mukadimah syarah doa, dan kitab ini beliau ajarkan di beberapa halaqah di bulan Ramadan. Sudah selesai, kemudian dijadikan buku, dijilid, dan sudah diterjemahkan syarah-syarah doa yang mencakup doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, kemudian kita lanjutkan dahsyatnya doa. Lihatlah doa Nabi Ibrahim ketika diselamatkan oleh Allah. Nabi Ibrahim mau dibakar, Allah selamatkan. Lantaran apa? Lantaran doa. Doanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirnya Allah mengatakan, qulna ya nar kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu lantaran doa jamaah. Doa Nabi Ibrahim diselamatkan ketika dibakar. Allah mengatakan, wahai neraka, dinginlah dan jadilah engkau keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Itu kita baca secara ringkas jamaah. Kemudian kita lanjutkan doa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam diselamatkan ketika akan dimakan ikan paus, atau ketika beliau di dalam ikan paus. Doanya ringan juga. Tadi doa Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Nah, Nabi Yunus berdoa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Betul-betul mewujudkan ketadarruannya. Ya Allah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Nabi, kelasnya Nabi juga masih betul-betul mengakui perbuatan dosanya atau perbuatan kelalaiannya, padahal tentunya sudah Allah ampuni dosanya dan sudah Allah jagat, karena setiap nabi dan rasul itu kan maksum, terjagat. Doanya Nabi Musa dimudahkan dalam berdakwah. Doanya Nabi Musa, idhab ila fir'aun innahu tagha. Kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Secara logika dari Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Musa ketika menghadapi orang yang betul-betul keras kepalanya, menghadapi orang-orang yang garang, Fir'aun, secara logika mungkin nggak masuk akal. Ndongotok bisa ndadekke api menjadi dingin. Ndongotok Nabi Yunus diberikan keselamatan, bisa hidup kembali. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, kemudian
Doanya Nabi Sulaiman menjadi hamba yang bersyukur itu lantaran doa. Lantaran doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, apakah nikmat yang kau peroleh dari Allah? Qala hadza rahmat, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan karunia dari Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat ini akan mengujiku apakah aku menjadi hamba yang bersyukur. Liyabluwani aashkuru am akfur, ataukah aku menjadi hamba yang kufur. Kemudian terkait doa Nabi Muhammad saat perang Badar. Saat perang Badar jumlahnya kaum muslimin sedikit, bisa dikatakan 3 kali lipatnya lebih sedikit daripada kaum musyrikin di Mekah. Kaum musyrikin jumlahnya sekitar 1000 jamaah. Tapi dengan doa yang beliau panjatkan, doanya nopo? Beliau berdoa. Berulang kali beliau mengulangi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolonganmu. Kemudian beliau tiada henti-hentinya pertempuran berkecamuk, beliau berdoa, Allahumma intuhlik hadhil isabah. Ya Allah, ketika engkau menghancurkan pasukan kaum muslimin ini min ahlil Islam, dari pemeluk Islam, la tu'bad fil ardi abadan, engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini selamanya. Akhirnya dengan doa-doa yang beliau panjatkan, Allah pun memenangkan kaum muslimin yang secara logika ini nggak mungkin jamaah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini terkait para sahabat. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Umar bin Khattab. Doanya Nabi, di antara contoh adalah riwayat Al-Hakim bahwasanya Nabi pernah berdoa agar Allah memuliakan Islam bi Umaraini, dengan kedua Umar. Allahumma aizal Islam bi Umar bin Khattab khassah. Akhirnya Allah kabulkan permohonan beliau. Doa Rasulullah untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma stujib li Sa'din idza da'aka. Ya Allah, berikanlah doa yang mustajab, yang didengar, yang dikabulkan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau berdoa. Akhirnya ternyata doa Nabi tersebut membuktikan di berbagai kesempatan doa Sa'ad bin Abi Waqqas selalu mustajabah. Kemudian doanya Rasulullah untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, Allahumma alimhu al-hikmah, itu betul-betul terrealisasikan jamaah. Kemudian doanya, ya ini sudah selesai. Ada kisah-kisah orang-orang yang soleh. Di antaranya adalah Ummu Salamah saat mendapatkan musibah. Ummu Salamah suaminya meninggal dunia jamaah. Niatnya nggak mau nikah lagi. Buktinya apa? Buktinya sepeninggal sang suami beberapa waktu setelah masa iddah Ummu Salamah selesai, datang lamaran dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun keduanya ditolak oleh Ummu Salamah. Akhirnya datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melamar Ummu Salamah, tidak langsung menerimanya, walaupun ia merasa sangat tersanjung dengan lamaran yang ditunjukkan kepadanya. Dan Ummu Salamah itu diajarkan oleh Nabi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganti, ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Akhirnya Ummu Salamah yang telah memiliki anak 4 kemudian dinikahi oleh Nabi SAW, sehingga menjadi ummahatul mukminin, ibunya kaum muslimin. Nah, dari kisah Ummu Salamah tersebut teruslah kita ambil pelajaran, teruslah belajar dan selalu berpikir kritis untuk mengambil hikmah dari cobaan di setiap keadaan. Hal tersebutlah yang akan dapat menjadikan kita lebih bijak. Kemudian
doa Abu Umamah saat terlilit hutang jamaat. Ini tentu beberapa doa ini harus kita hafalkan. Beliau mengajarkan, mendengar perkataan Rasulullah, Abu Umamah tampak gembira. Beliau menjanjikan ketika engkau mengucapkan doa ini, engkau pasti akan dilunaskan hutang-hutangmu. Maka beliau Rasulullah SAW kemudian memberikan doa kepada Abu Umamah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kegundah gulanaan, dari kesedihan. Aku berlindung darimu dari rasa al-ajz, rasa lemah, wal kasal, rasa malas, dan aku berlindung darimu dari sifat al-jubn, sifat pengecut, dan aku berlindung darimu dari sifat bakhil, dan aku berlindung darimu min ghalabatid dain, dari terlilitnya hutang, wa qahrir rijal, dan dari orang yang suka mengobrak-abrik, wa qahrir rijal, yang dikuasai oleh seseorang. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, doa meminta dilunasi hutang pun di situ disebutkan perlindungan dari sifat bakhil. Artinya bisa kita ambil tadabbur amal, orang yang juga ingin hutangnya dilunasi bisa ditarik kesimpulan ketika dia mendermakan sebagian hartanya karena itu sebagai rasa tawakalnya dia kepada Allah. Hal itulah yang akan menjadikan doa-doanya dikabulkan dan utangnya akan dilunasi. Hasan Al-Basri, banyak problem satu solusi. Banyak orang yang datang pada Hasan Al-Basri mengeluhkan dia nggak punya anak, terus paceklik, dia nggak memiliki pekerjaan. Solusinya beristighfar. Solusinya satu, istighfar. Beliau memberikan solusi satu dan berdalil dari surat Nuh ayat ke-12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah karena Allah ini zat yang maha pengampun, ghaffara. Dan sebagaimana juga ghaffara ini juga dari masdar fa'al, zat yang maha pengampun, ghayyar. Allah ini zat yang maha penyemburu. Suatu ketika jamaat, ada seseorang alim ulama yang ia ingin berguru kepada seorang guru yang ada di lereng lembah gunung. Ketika disebutkan di sana ada seorang alim, maka carilah ilmu kepadanya. Seorang alim ini didatangi, oleh seorang syekh ini. Dia ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan bimbingan darinya. Kemudian ditolak jamaat. Mungkin dia nggak ingin merasa dirinya ini berilmu, ditolak. Tidak usah, engkau ini sudah berilmu, belajarlah kepada seorang alim yang lain. Saya datang dari Irak ya Syekh. Tidak usah, kembalilah. Ya sudah, berilah aku sebuah perkataan yang dari perkataan tersebut akan aku ingat-ingat sebuah hikmah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah ini innallaha ghayyar, Allah ini zat yang maha penyemburu. Ketika engkau mengaku mukmin, mengaku kekasih Allah, maka tidak pantaslah engkau membuat Allah ini murka. Innallaha ghayyar, nasihatnya seperti itu jamaah. Allah ini zat yang maha penyemburu. Awal nasihatnya saya ingat innallaha ghayyar. Yang selanjutnya saya tidak mengingatnya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, ketika kita meyakini Allah ini zat yang maha penyemburu, berarti Allah ini selalu mengawasi kita. Istahyu minallahi haqqal haya. Milikilah rasa malu kepada Allah dengan rasa malu yang sesungguhnya. Bagaimana rasa malu yang sesungguhnya? Diimplementasikan dalam sebuah hadis adalah ketika engkau memiliki rasa malu yang sesungguhnya kepada Allah, maka falyahfadir ra'sa wa ma hawa. Hendaklah engkau menjaga kepalamu dan apa yang di sekitar kepalamu. Dari matamu engkau jaga pandangannya, dari mulutmu janganlah engkau berbicara kecuali kebaikan, dari telingamu janganlah engkau mendengar kecuali perkataan yang baik,
perkataannya tidak mengandung dosa. Wal yahfadil batan wa ma balat, dan jagalah perutmu dan apa yang ada di sekitar perutmu ini. Wa man aradal akhirah taraka zinatal hayatad dunya. Orang yang dikatakan memiliki rasa malu kepada Allah dengan rasa malu yang sesungguhnya, menjaga kepalanya, apa yang meliputi sekitarnya, menjaga perutnya dan dari bawah perutnya, dan menjaga bahwasannya orang yang menginginkan negeri akhirat, maka dia meninggalkan kehidupan yang hedon, meninggalkan begitu gemerlapnya dengan dunia. Taraka zinatal hayatid dunya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa Ummu Salamah saat menghadapi musibah sudah. Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua itu sebagai tawasulnya jamaah. Panjenengan tentunya saya rasa yang sering ngaji ini pasti sering mendengar tentang doa orang yang terjebak di dalam gua. Itu juga lantaran kedahsyatan doa, keagungan doa. Kemudian mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi permohonanmu. Di sini juga ada beberapa kisah, dan yang terakhir ditutup dengan kisah orang yang sakit kusta, botak dan buta. Panjenengan juga ini sering mendengarnya atau pernahlah mendengarnya. Orang yang botak diberikan kesembuhan, akhirnya keluarlah tukul rambutnya, keluar rambutnya. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang tadi punya penyakit kulit, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Diberikan kekayaan, dia dengan rezeki. Datanglah pengemis yang menyamar, malaikat yang menyamar pengemis, minta berikanlah kepadaku harta yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Orang yang punya penyakit kusta ini menolak, yang nggak mau menyedekahkan hartanya, tidak mau. Pergilah sana, ini harta hasil kerjaku, hasil jeripayahku. Akhirnya dia bersumpah, ketika engkau benar maka Allah pasti akan mengembalikanmu dalam keadaan semula. Akhirnya hancur hartanya. Orang yang memiliki penyakit kusta ini jatuh miskin, melarat kembali. Orang yang botak demikian juga halnya sama jamaah. Akhirnya rontok meneh rambutnya tadi ditukul, bali meneng seperti awal jamaah. Kemudian yang terakhir orang yang buta ini mempersilakan, silakan engkau ambillah dari apa yang kau hajatkan. Dari situlah aku ini hanya mengujimu, maka engkau telah lulus ujiannya. Itu sebagai kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, ada doa seorang nelayan miskin. Ini juga kisahnya panjang. Terkabulnya keinginan pembuat roti. Ada terkait kisah dengan Imam Ahmad radhiyallahu taala rahmatan wasi'ah. Penjual roti ini selalu istighfar jamaah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad ditakdirkan oleh Allah ketika ingin singgah di sebuah masjid, diusir tidur di pelataran masjid nggak boleh. Akhirnya ketika beliau sedang berjalan melihat lampu, mercusuar lampu kok sedang nyala malam-malam, akhirnya dia datang di situ, dijamu sama pembuat roti. Pembuat rotinya astagfirullahaladzim, sambil bikin roti astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang betul-betul butuh mujahadah sama astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pokoknya ucapan lisannya dermimil terus. Akhirnya Imam Ahmad ngendiko, saya yakin pasti doa-doamu dikabulkan oleh Allah. Iya, kecuali satu, saya berdoa ingin bertemu dengan Imam Ahmad, Allah belum kabulkan sekarang ini. Orang ngerti Imam Ahmad ini sebelahin. Subhanallah, lantaran istighfarmu ini Allah seret, Allah tarik saya berada di tempat ini. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dari keutamaan doa-doa yang sudah kita bahas. Maka isanya kurang berapa menit lagi Pak Narto?
kurang 2 menit nggih. Ada permintaan doa dari Pak siapa yang sedang sakit, Pak Yudi nggih. Coba kita doakan jamaah nggih. Kita amini bersama. Apa setelah adzan apa Pak? Setelah adzan nggih. Nggih, setelah adzan. Nggih, insyaallah monggo yang jadi muadzin.